Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, salah satu milik manusia yang paling berharga ialah kebebasan. Diajarkan dalam agama kita, la syai'a athmanu minal hurriyah. Tidak ada suatu apapun yang lebih berharga daripada kebebasan. Sebab manusia dilahirkan oleh ibunya adalah dalam keadaan bebas. Itulah yang diingatkan oleh Umar kepada seseorang yang memperhamba samanya tanpa alasan. Bagaimana kamu memperhamba sama manusia? Padahal Allah memberikan mereka kebebasan dan mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas. Kebebasan adalah juga digambarkan sebagai unsur kebahagiaan dalam surga. Ketika Adam dan Hawa dipersilahkan masuk surga, Allah berfirman, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati surga itu dengan bebas semaumu. Oleh karena itu, surga juga digambarkan bahwa kita nanti akan bebas tinggal di mana saja seperti kita mau. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Kita tinggal, kita berdiam di surga itu seperti kita kehendaki sendiri. Maka dari itu tidak ada kebahagiaan tanpa kebebasan. Kebebasan adalah hak primordial manusia, bukan hanya hak asasi. Oleh karena itu melanggar dan melawan serta merampas kebebasan adalah dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa terhormat, demikianlah renungan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa terhormat, ada sebuah firman dalam kitab suci yang patut sekali kita renungkan berkenaan dengan kebodohan dan pengetahuan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berpengetahuan, dan orang yang tidak berpengetahuan, yaitu orang bodoh. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa merenung itu hanyalah mereka yang punya pikiran mendalam. Kebodohan adalah suatu situasi sebelum Rasulullah Muhammad SAW tampil ke dunia ini yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Karena itu Nabi kita digambarkan sebagai seseorang yang diutus oleh Allah SWT, dikirim kepada manusia untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke terang benderang. Zulumat adalah kebodohan dan terang benderang adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu agama menganjurkan bahkan memerintahkan agar terus-menerus kita mencari ilmu pengetahuan, memberantas kebodohan. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW berpesan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya seumur hidup. Inilah prinsip belajar seumur hidup yang sekarang ini sudah mulai disadari oleh umat manusia betapa pentingnya. Karena ilmu pengetahuan tidak mungkin selesai dalam satu kali belajar dalam suatu umur tertentu pada umur kita. Demikianlah para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, apabila kita taat kepada Allah Ta'ala menurut perintah Al-Quran sendiri, maka kita mestinya bersatu. Barangkali banyak di antara kita yang sering mendengar sebuah firman Allah dikutip, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah, dengan ajaran Allah secara menyeluruh, secara bersama-sama meliputi semuanya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Allah juga berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan kamu jangan selalu bertengkar sesamamu. Fatafshalu,
maka kamu akan menjadi lembek, menjadi lemah, kehilangan kekuatan, wa tatabariyahum, dan wibawamu pun akan hilang. Innallaha wasbiru, innallaha ma'asabirin. Dan sabarlah kamu, tabahlah dalam jiwamu, sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Mengapa kesabaran di sini disebut-sebut dalam kaitannya dengan persatuan? Karena bersatu itu memang berat, sebab persatuan menuntut kemampuan kita untuk melawan egoisme diri sendiri dan memperhatikan orang lain dengan sikap penghargaan dan apresiasi. Apabila kita tidak demikian, maka janganlah sampai kita itu jatuh kepada mereka yang kelihatannya bersatu namun bercerai-berai. Demikianlah para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, salah satu unsur budi pekerti luhur atau al-akhlaq al-karimah ialah sikap sopan santun, yaitu sikap penuh penghargaan kepada sama manusia di dalam pergaulan. Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh dan teladan yang sangat baik untuk sopan santun ini. Quran memang menyebutkan bahwa beliau adalah uswatun hasanah, dan Allah sendiri memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan Nabi sendiri menggambarkan tentang dirinya bahwa beliau itu dididik oleh Allah sopan santun sehingga mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sopan santun atau sikap saling menghargai kepada sama manusia adalah bagian dari pelaksanaan konsep atau pandangan mengenai manusia itu sendiri sebagai makhluk yang tertinggi, sebagai puncak ciptaan Allah yang tidak saja sesama manusia yang harus menghormati, bahkan Allah sendiri menghormati manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Sehingga biarpun kepada orang yang sangat zalim seperti Fir'aun, Musa dan Harun pun dipesan agar supaya menyampaikan pesan dengan sopan santun. Sebab bila tidak ada sopan santun, maka tujuan pesan itu akan gagal. Apalagi kepada orang tua, Tuhan mengajarkan agar supaya kita menyampaikan kata-kata yang baik dan sopan. Itulah salah satu ajaran agama kita yang sangat penting. Demikianlah para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, kali ini kita akan bicara tentang tawadhu', yaitu sikap rendah hati, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain, tidak memandang diri sendiri lebih suci daripada orang lain, dan tidak memandang diri sendiri lebih unggul daripada orang lain. Melainkan kita menyadari bahwa semua manusia itu sama dengan kelemahan dan kekuatannya. Allah tidak suka kepada orang yang memandang dirinya sendiri suci. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Pernahkah engkau saksikan orang-orang yang menganggap diri mereka suci? Balillahu yuzakki may yasha. Tetapi yang sebenarnya ialah Allah akan mensucikan siapa saja yang dikehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan manusia tidak akan dizalimi biarpun sedikit. Allah berfirman bahwa setiap orang itu bisa melakukan kejahatan ataupun keburukan yang kecil-kecil. Sedangkan yang besar pun Allah akan mengampuni apabila orang bertobat, apalagi yang kecil-kecil. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha. Orang beriman ialah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan yang kecil, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang akan diampuni Allah SWT. Oleh karena itu Allah mengingatkan, janganlah kita merasa suci, karena semua orang pasti akan mengalami dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari.
sebagai bagian dari kelemahan manusia. Maka fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu biman taqwa, dia lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, mari kita merenungkan sebuah firman Allah SWT yang saat-saat ini memang patut sekali kita renungkan, yaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh kami akan uji kamu semuanya dengan sedikit perasaan takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus kurang semangat, wasamarat dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, namun berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatuhum musibatun, yaitu mereka yang apabila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, kita semuanya berasal dari Allah dan kita semuanya kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, mendapatkan berkah dari Tuhan mereka, warahmatun dan rahmat, kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita renungkan betapa tingginya nilai kesabaran. Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Oleh karena itu, pemirsa yang terhormat, dalam situasi seperti yang kita alami sekarang ini, kesabaran adalah teman kita yang paling baik, karena dengan kesabaran itu Allah akan menyertai kita. Itu renungan kita, para pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, salah satu wujud nyata dari budi pekerti luhur ataupun al-akhlak al-karimah ialah kesanggupan bergaul sesama manusia dengan baik. Nabi bersabda, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak, dengan budi pekerti, dan dengan pergaulan yang baik. Ini adalah ajaran yang sangat penting dalam agama kita, karena langsung berhubungan dengan suatu firman bahwa Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji manusia mana di antara mereka yang paling baik dalam amal perbuatannya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik di dalam perbuatan. Perbuatan yang baik termasuk adalah pergaulan sesama manusia yang baik, yang tidak terbatas hanya kepada sesama kita sendiri, orang-orang yang sama agama, tetapi juga orang-orang di luar agama kita. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam hal agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung-kampung kamu. Antabarruhum, untuk berbuat sebaik-baiknya dengan mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat wajar adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Demikianlah para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.